Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Kali ini aku mau ngomongin tentang dua kondisi, yaitu kondisi sebelum tidur dan kondisi setelah tidur atau bangun tidur. Nah, dalam kondisi sebelum tidur, kita biasanya itu memikirkan banyak sekali hal-hal yang udah kita lewatin. Atau mungkin beberapa di antara kita ya galau, memikirkan masalah-masalah hidup, memikirkan gimana besok, memikirkan tentang hari kemarin, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita scroll-scroll media sosial, scroll-scroll belanjaan, scroll-scroll e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, walaupun sebenarnya kita tahu kalau sebelum tidur itu adalah waktu-waktu krusial, sebaiknya kita memang jangan terlalu memforsir diri untuk terus berpikir. Karena kalau kita membiarkan diri kita untuk terus berpikir sebelum tidur, nanti kita jadinya overthinking, atau bahkan kita dalam mimpi masih melihat apa yang sebelumnya kita lihat sebelum tidur. Dan sebenarnya sebelum tidur ini adalah waktu-waktu krusial yang sebenarnya bisa kita kontrol. Cuman mungkin beberapa di antara kita yang memang merasa waktu untuk beristirahat, waktu untuk nyari hiburan itu ya sebelum tidur. Sehingga waktu-waktu sebelum tidur itu dipakai untuk scroll-scroll media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak bisa mengganti pola ini, atau ya aku nggak bisa kalau misalnya nggak lihat HP dulu sebelum tidur gitu ya, atau nggak bisa untuk mencari hal-hal yang lebih positif, misalnya sebelum tidur zikir atau baca buku atau meditasi gitu ya, nggak bisa sama sekali, ya udah kita ambil pilihan yang kedua, yaitu kondisi selepas tidur, kondisi bangun tidur, kondisi ketika kamu bener-bener ada di antara sadar nggak sadar, ada di gelombang theta, ada di gelombang yang rendah, dan cuman butuh sekitar 2 menit aja setelah kamu tidur. Dimana kondisi itu bener-bener kondisinya itu antara sadar dan nggak sadar, biasanya kamu akan lebih mudah untuk merasakan dan memvisualisasikan apa yang kamu inginkan, apa yang bener-bener kamu harapkan, apa yang kamu doakan. Nah, tapi tantangannya buat kita nih setelah tidur, itu kita pengen tidur lagi, atau kita langsung keinget pekerjaan kita, atau mungkin malah pikiran kita kemana-mana. Nah, itu bener-bener kita harus kontrol. Dan selepas tidur ini menurut aku justru lebih efektif daripada sebelum tidur. Kalau sebelum tidur itu kita memang sulit sekali untuk mengontrol apa yang kita pikirkan, karena mungkin satu hari itu kita mungkin melewati banyak sekali hal-hal yang mungkin mengecewakan, mungkin menyenangkan, dan lain sebagainya, yang mana itu efek-efeknya masih ke bawah sebelum tidur. Jadi kita masih sulit mengontrol. Tapi setelah kita tidur atau bangun tidur, setidaknya kita udah istirahat. Setidaknya kita sebelumnya udah tidur. Nah, ketika kita menemui kondisi sebelum tidur ini, itu sangat bagus untuk kita bisa merasakan dan memvisualisasikan apa yang kita inginkan untuk kita tarik ya, atau kita sebut LOA atau Law of Attraction, hukum tarik menarik itu. Pertama, kalian bisa bayangin dulu yang enak-enak, bayangin dulu sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kalian bermain sama hewan-hewan kesukaan kalian, atau kalian bayangin kalian lagi duduk di taman, lagi duduk di hutan, lagi duduk di pinggir pantai. Nah, setelah kalian memvisualisasikan itu, menstimulasikan gambaran-gambaran itu, baru kalian masukkan ke dalam diri kalian tentang afirmasi yang ingin kalian berikan. Atau mungkin ketika kalian menginginkan sesuatu, kayak kalian pengen uang misalnya, kalian pengen rumah, kalian pengen pasangan, gak apa-apa, dibayangin aja gitu ya, karena itu hak kalian, tidak ada yang melarang kok. Kalian bayangin kalian tinggal di sebuah rumah yang kalian pengen gitu ya, atau mungkin kalian pegang uang yang kalian pengen miliki, gak masalah, jangan takut, jangan merasa malu di depan Tuhan. Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha penyayang gitu ya. Bayangin aja dan rasakan selepas tidur atau bangun tidur ini ya, 2 menit setelah bangun tidur. Kalau misalnya kalian malah tidur lagi setelah kalian membayangkan itu, ya nggak apa-apa, berarti yang kalian bayangkan itu masuk ke dalam dirimu. Setelah itu ya lepasin aja, udah nggak usah dipikirin lagi. Entah itu akan terjadi atau enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena ini kita berdoa ya, dan berdoa itu adalah haknya kita. Kalau misalnya kita udah ngebayangin sesuatu yang baik-baik, ya udah lepaskan, pasrahkan. Dan kalian bisa coba ini beberapa kali setelah bangun tidur, selepas tidur ya. Kalian bayangin dulu, kalian rasakan dulu gitu. Nanti pasti kedepannya kalian akan dibawa, kalian akan melangkah mengarah
ke hal-hal yang kalian bayangkan itu tadi, kalian rasakan itu tadi. Sebenarnya ini adalah waktu-waktu krusial yang jarang banget orang sadarin setelah bangun tidur ini ya. Itu kenapa ketika kalian bangun tidur terus kalian tiba-tiba ngelihat sesuatu yang gak enak, itu langsung masuk ke diri kalian. Itu langsung bikin kalian itu shock, itu langsung bikin kalian trauma dibandingkan sebelum tidur. Jadi ketika kalian sebelum tidur nih, kalian lihat sesuatu yang gak enak, itu kalian masih bisa netralin sebelum kalian tidur, yang pada akhirnya kalian tidur, walaupun nanti mungkin kalian mimpi sesuatu yang gak enak itu juga. Jadi di sini kuncinya adalah memakai waktu kita 2 menit setelah bangun tidur. Atau lebih tepatnya kalian kan masih ngantuk-ngantuknya nih, kalian ingat-ingat apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin doakan, apa yang ingin kalian tarik dan lain sebagainya. Itu benar-benar kalian ingat-ingat, kalian bayangin, kalian rasakan setelah tidur ini ya. Karena ketika kita bisa merasakan itu, kita akan lebih mudah untuk menariknya. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Kuncinya adalah di rasa kita. Kalau kita udah bisa merasakan, itu akan lebih mudah kita tarik. Dan jangan sia-siakan waktu ini, dan jangan lepaskan gitu aja waktu setelah bangun tidur ini. Jadi aku sendiri punya pengalaman, aku pernah mimpi, dan mimpinya itu sama dengan temen aku, yang mana kami itu jalan ke sebuah bukit. Dan itu aku mimpinya justru malah setelah bangun tidur, setelah sholat subuh. Terus aku tidur lagi sebentar, dan aku dan dia itu mimpinya sama gitu ya. Dan aku ngerasain banget, karena memang kondisi kita benar-benar lagi jernih, malahan kondisi kita lagi benar-benar bisa fokus, konsentrasi. Jadi aku sendiri pun sering ngalamin lucid dream, ngalamin mimpi-mimpi yang jelas itu malah setelah bangun tidur, bukan tidur yang panjang. Walaupun mungkin beberapa orang di antara kita ya pasti beda lah ya pengalamannya, gak harus semuanya kayak aku, tapi yang jelas ketika kita bangun tidur itu kondisinya memang lebih jernih daripada kita tidur dari jam 9 misalnya, kita scroll medsos. Nah yang masuk ke mimpi kita ya kadang mungkin yang kita lihat di medsos sebelum kita tidur itu. Jadi kondisinya belum jernih, belum sebersih ketika kita bangun tidur. Mungkin kalian bisa ngelatih diri sendiri untuk membayangkan sesuatu, merasakan sesuatu setelah bangun tidur ya. Kalian ulang-ulangi minimal 7 hari, nanti kalian pasti lihat sendiri hasilnya kok. Karena menurut aku memang ini adalah kondisi-kondisi terbaik dan kondisi-kondisi yang bisa kita pakai untuk membayangkan atau merasakan apa yang benar-benar kita inginkan. Oke, terima kasih udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya.